إلى يوم الوفاء. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Syarhul Ushul Tsalatsah. Ya, di pertemuan sebelumnya kita telah membaca dan menjelaskan sedikit dari pendahuluan yang ketiga, muqaddimah yang ketiga, yaitu bahwasanya Hanifiyah, agama Ibrahim itu adalah engkau beribadah kepada Allah semata dalam keadaan ikhlas hanya kepadanya dalam beragama. Oleh karena itu Allah perintahkan semua manusia untuk beribadah dan Allah ciptakan mereka karena untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, ini tentang tujuan hidup kita. Dan kita sudah membaca hampir setengah dari syarah Syekh bin Baz rahimahullah taala. Kemudian kita lanjut halaman 21. Di situ berkata pensyarah rahimahullah taala, wa a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhid wa huwa ifradullahi bil ibadati fataqsiduhu bisa fataqsuduhu bil ibadati duna kulli man siwahu fala ta'bud bisa nahiyah jadinya atau fala ta'budu nahiyah ma'hu sanaman wala nabiyyan wala malakan wala hajaran wala jinniyan wala ghaira dzalik. Kata Syekh bin Baz rahimahullah, wa a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhid. Yang paling agung apa yang Allah perintahkan dengannya adalah tauhid. Karena tidak ada dalam syariat dari hal yang baik terluputkan. Semua dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Semua yang baik di dunia dan di akhirat dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Dan juga semua hal yang buruk sudah diperingatkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka di sini dikatakan perintah yang paling agung, maslahat yang paling besar, kebaikan yang paling besar adalah tauhid. Kita ingin tazkiyatun nufus, mensucikan diri, kembali kepada tauhid. Itu tazkiyatun nufus yang paling besar. Kita ingin belajar adab, kembali lagi kepada tauhid. Karena itu adalah tauhid, adab yang paling besar, adab yang paling utama, adab seorang hamba kepada Rabbnya, kepada Allah. Maka yang paling agung apa yang Allah perintahkan dengannya adalah tauhid. Ya, tauhid kita sudah tahu definisinya. Wa huwa ifradullahi bil ibadati, mengesahkan Allah dengan ibadah. Fataqsuduhu bil ibadati duna kulli man siwahu. Engkau memaksudkannya dengan ibadah tidak setiap siapapun selainnya, ya, hanya kepadanya. Fala ta'bud ma'ahu sonaman, maka janganlah kamu beribadah bersamanya sonaman, kepada patung. Janganlah kamu beribadah bersamanya kepada patung, yaitu menduakan Allah dengan patung, jangan. Karena tadi tauhid mengesahkan Allah dalam beribadah, ibadah hanya kepada Allah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah, apapun dan siapapun itu. Fala ta'bud ma'ahu sonaman, janganlah kamu beribadah bersama Allah kepada patung. Wala nabiyan, bahkan enggak boleh juga kepada nabi. Kita tahu bagaimana kedudukan nabi, manusia terbaik, manusia pilihan. Wala malakan, dan tidak juga kepada malaikat. Padahal kita sudah tahu bagaimana besarnya malaikat, kedudukannya malaikat, kesolehannya malaikat, dekatnya kedudukan malaikat dengan Allah. Tapi bersamaan dengan itu Allah tidak ridho ketika Allah diduakan dengan malaikat. Apalagi wala hajaran wala jinniyan, tidak juga kepada batu dan tidak juga kepada jin, wala ghaira dzalik, dan tidak juga kepada selain itu.
Wa a'dhamu ma naha anhu asyirku. Ini sudah dibacakan sama antum? Ya. Ketika teman antum baca, antum sudah perhatikan harakatnya. Wa a'dhamu ma naha anhu asyirku, yang paling agung apa yang Allah larang darinya adalah kesyirikan. Itu yang paling besar. Kerusakan yang paling besar adalah kesyirikan. Mara bahaya, bencana, mafsadat yang paling besar adalah kesyirikan. Oleh karena itu kalau kita lihat di negeri kita Indonesia, banyak sekali bencana yang terjadi, kerusakan yang terjadi, kericuhan terjadi. Dan itu pemicu sebab terbesarnya adalah kesyirikan. Dan kita saksikan betapa banyak kesyirikan merajalela di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Sedikit tempat yang tidak ada kesyirikan. Rata-rata setiap tempat pasti di dalamnya terdapat kesyirikan. Maka yang paling agung apa yang Allah larang darinya adalah kesyirikan. Wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu. Apa syirik? Da'watu ghairihi, berdoa, beribadah kepada selainnya, ma'ahu, bersama Allah. Ghairihi ya, kepada selainnya. Da'watu itu berdoa dan beribadah ya, antum terjemahkan. Berdoa, beribadah kepada selain Allah bersama Allah, dia duakan. Allah pun enggak ridho. Dan Allah mengatakan, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Di sini Syekh bin Baz akan menyebutkan ayat-ayat dampak buruk dari kesyirikan. Yang pertama, semua amalannya hancur. Ibadahnya hangus, pahala-pahalanya tak tersisa. Apa kata Allah? Walau asyraku, jikalau mereka para nabi, lahabita anhum ma kanu ya'malun, jikalau mereka para nabi melakukan kesyirikan, menduakan Allah, berdoa, beribadah kepada selain Allah bersama Allah. Ya, dia beribadah kepada Allah juga beribadah kepada selain Allah. Kata Allah, kalau mereka melakukan kesyirikan, lahabita, niscaya akan hancur, hangus, terhapus. Anhum, dari mereka, makanu ya'malun, apa yang dahulu mereka amalkan. Dahsyatnya kesyirikan tuh. Cuman karena perkara 1 menit, perkara 2 menit, semua ibadah yang sudah dia perjuangkan 50 tahun hancur. Bahkan mungkin perkara 30 detik, 10 detik pun. Itu yang kita takutkan. Dan kita sudah mengetahui terkadang seseorang mengatakan suatu kalimat yang membuat dia kufur. Dan dalam keadaan dia tidak mengetahui. Itu yang kita takutkan. Banyak yang terjadi di Indonesia. Dia mengatakan sebuah kalimat, dianggap biasa, bercanda, enteng. Namun ternyata perkataan tersebut membuat dia murtad, keluar dari agama. Dan dia nggak sadar. Misalnya ada orang yang mengatakan, saya rela murtad kalau saya diberikan uang 1 miliar. Saya rela murtad kalau saya diberikan mobil sekian, mobil ini, mobil mewah ini. Detik itu juga dia sudah murtad. Saat itu juga walaupun belum diberikan dan mungkin kalau tidak diberikan pun sudah murtad. Dan dia nggak sadar gitu. Hancur semua amalannya. Wa qala subhanahu wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik wa laqad uhiya, sungguh, laqad itu sungguh, uhiya telah diwahyukan, ilaika kepadamu, wa ilal ladzina min qablik dan kepada orang-orang sebelummu. La in asyrakta, jikalau engkau wahai Nabi Muhammad melakukan kesyirikan, la yahbatanna amaluk, niscaya benar-benar akan hancur amalanmu. Tuh Nabi Muhammad, tadi di ayat sebelumnya para nabi, bahkan Nabi Muhammad pun diancam oleh Allah. Nabi. Lalu bagaimana kita?
wala takunanna minal khasirin, dan kamu benar-benar akan menjadi minal khasirin, termasuk orang-orang yang merugi dunia akhirat. Di akhirat dia kekal dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lihat, pensyarah akan menjelaskan betapa besarnya dosa syirik, bahkan dia yang paling besar. Wa fi sahihain, dalam sahihain Bukhari dan Muslim. Sahihain itu berarti apa? Bukhari dan Muslim. Ini aib ya kalau santri nggak tahu. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam suila, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam suila, ditanya, ayu dzambi a'zamu. Dzam itu dosa, ayu itu apa? Ayu dzambi, dosa apa? A'zamu, yang paling besar. Dan ini yang perlu kita ketahui. Kadang kebanyakan dari kita nggak sadar bahwa dosa ini dosa yang paling besar. Kebanyakan masyarakat kita, dia menganggap suatu dosa itu besar ketika membunuh, mencuri, berzina, menghamili anak orang. Baru tuh orang tuanya marah besar ketika dia dapat kabar anak bapak membunuh, anak bapak mencuri, anak bapak membakar ini, anak bapak berzina, menghamili anak orang. Baru dia marah besar di situ. Namun kalau misalnya dikabarkan, Pak, anak bapak pergi ke kuburan Wali Songo, Pak, anak bapak pergi ke Punden, oh biasa saja. Oh ya udah. Iya, kenapa gitu? Gimana di sana? Padahal dosa yang kedua tadi, kesyirikan, itu lebih besar dan paling besar. Membuat dia keluar dari agama, kekal dalam api neraka. Orang yang membunuh Islam tetap Islam dia. Dan nanti kalau meninggal, walaupun dia dicuci dulu dalam api neraka, dan boleh jadi diampuni oleh Allah, masuk langsung ke dalam surga. Kalau dicuci dulu, tapi tetap nanti tempat kembalinya abadi selama-lamanya itu di surga. Oleh karena itu, su'ila ayu dzambi a'zam. Suatu ketika Nabi SAW ditanya, dosa apa yang paling besar? Qal, Nabi SAW menjawab, anta ja'ala lillahi niddan, untuk Allah tandingan. Wa huwa khalaqaka, padahal dia yang telah menciptakanmu. Itu dosa yang pertama, yang paling besar. Qila summa, kemudian ayu apalagi? Qala wa an taqtula waladaka khasyata ay yat'ama ma'aka. Engkau membunuh anakmu, taqtula membunuh, waladak anakmu, khasyata karena rasa takut, ayat ama ma'aka makan bersamamu. Itu dosa besar yang kedua. Qila thumma ayu, kemudian dikatakan apa lagi? Qal antuzaniya halilata jarika, yaitu engkau membunuh antuzaniya, engkau berzina, halilata, kepada istri jarika, tetanggamu. Engkau berzina kepada istri tetanggamu. Saksi pembahasan kita tadi yang pertama, yaitu engkau menjadikan Allah sebagai tandingan padahal dia yang telah menciptakanmu. Apa kata Syekh bin Baz rahimahullah? Fabayyana anna syirka a'zamu dhunubi wa ashadduha wa akhtaruha. Fabayyana, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayyana, menjelaskan, anna syirka, bahwasannya kesyirikan, a'zamu, apa tadi terjemahan a'zamu? Paling besar ya. A'zamu dhunubi, dosa yang paling besar. Wa asyadduha, dan yang paling dahsyat. Wa akhtaruha, dan yang paling bahaya. Itu kesyirikan. Juga dalam hadis yang lain, wa fil haditsil akhari, dalam hadis yang lain, yaqulu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ala, maukah, unabbi, aku mengabarkan, kum, kepada kalian, maukah aku kabarkan kepada kalian, beritahukan kepada kalian, bi akbaril kabair, dengan dosa besar yang
paling besar. Kabair itu dosa-dosa besar. Akbar, yang paling besar. Qulna, maka kita jawab, bala ya Rasulullah. Tentu kita mau ya Rasulullah. Qala al-isyraku billah. Kemudian Rasulullah mengatakan, yang paling besar di antara dosa besar adalah isyrak. Mempersekutukan Allah, menduakan Allah, mensyirikkan Allah. Al-hadithu muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu diriwayatkan oleh siapa? Bukhari dan Muslim ya. Jadi kalau ada muttafaqun alaih jelas ma'ruf Bukhari dan Muslim. Fattauhidu, maka tauhid huwa ifradullahi bil ibadati. Wasyirku huwa da'watu ghairillahi ma'allahi. Tuh di stabilo. Walaupun kita udah tahu semua ya definisinya, dan itu kesyirikan dalam uluhiyah. Tauhid adalah ifradullahi bil ibadati, mengesahkan Allah dengan ibadah. Dan syirik huwa da'watu ghairillahi ma'allahi, dia adalah berdoa, beribadah kepada selain Allah bersama Allah. Paham ya maksudnya ya? Beribadah kepada selain Allah bersama Allah. Dia beribadah kepada selain Allah. Juga bersamaan juga dia beribadah kepada Allah. Beribadah kepada selain Allah bersama Allah. Ya, misalnya pagi dia beribadah kepada selain Allah, siangnya dia beribadah kepada Allah, itu dia syirik. Tad'uhu, engkau berdoa kepadanya, au takhafuhu, atau engkau takut kepadanya, au tarjuhu, atau engkau berharap kepadanya. Tad'uhu apa? Berdoa ya. Takhafuhu, takut. Tarjuhu, berharap. Au tazbahu lahu, atau engkau menyembelih untuknya. Au tanziru lahu, atau engkau bernazar untuknya. Au ghairu dzalika, atau selain itu, min anwa'il ibadati, dari jenis-jenis ibadah. Apa terjemahan anwa'? Jenis-jenis ya. Kemudian apa kata Syekh? Hadza huwa syirkul akbaru. Ini dia adalah syirik besar. Ya, jadi definisi syirik yang tadi disampaikan oleh Syekh Bin Baz itu adalah syirik besar. Apa definisi syirik kecil nanti ada di kitab yang lebih luas. Ini dipahamkan dulu, disampaikan dulu, diterangkan dulu kepada kita dosa syirik besar. Definisi syirik besar, karena ini yang paling bahaya. Sawa'un kanal mad'u nabiyan au malakan au jinniyan au syajaran au hajaran au ghaira dhalik. Sawa'un kanal mad'u nabiyan, sama saja baik yang diibadahi adalah nabi, didoakan, diibadahi ya. Au malakan, atau malaikat. Au jinniyan, atau jin. Au syajaran, atau pohon. Au hajaran, atau batu. Au ghaira dhalik, atau selain itu. Itu adalah syirik besar. Walihada qala Allah Ta'ala, oleh karena ini Allah Ta'ala berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah oleh kalian Allah, dan janganlah kalian mensyirikannya dengan sesuatu apapun. Udah Ana jelaskan di matan. Dan Ana sampaikan bahwa nanti akan dijelaskan oleh pensyarah di akhir. Fa syai'an nakiratun fi siyaqin nahyi. Perhatikan harakatnya yang ketinggalan. Tapi Ana ingatkan lagi, diusahakan ketika temannya baca ya, ditulis yang nggak tahu ya. Biar nanti ketika penjelasan enak langsung. Soalnya kalau misalnya penjelasan tapi baca Arabnya pelan-pelan nanti agak susah nyambungnya. Fata'ummu kulla syai'in. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Syai'an itu dia nakirah. Ya, antum pelajari nanti ada ma'rifah dan nakirah. Udah belajar belum? Udah. Yang lain udah belajar belum? Belum? Udah masuk mutarat? Udah.
Nakiratun fi siyaqin nahyi. Dia nakirah dalam konteks larangan. La tusyriku, ya, larangan di situ. Janganlah kalian mensyirikan. Syai'an dalam konteks kalimat larangan. Dalam kaidah usul, fata'ummu kulla syai'in, maka itu mencakup segala sesuatu. Yaitu janganlah kalian mensyirikannya dengan sesuatu apapun, baik malaikat, nabi, orang soleh, wali, dan lain sebagainya. Wa qala subhana, dan Allah Ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah mereka diperintahkan illa kecuali liya'budullah, agar mereka beribadah kepada Allah, mukhlisin, dalam keadaan ikhlas, lahu, hanya kepadanya, ad-dina, dalam beragama. Fa'a'zamu ma amarallahu bihi at-tauhidu. Udah tadi ya, di awal kitab pembahasan, wa huwa ifradullahi bil ibadati. Udah belum? Udah ya, sama ya. Wa'a'zamu, no, pakai siapa? Baik sekali paket. Antum beli dari mana? Pakai HP siapa? Pas? Oh gitu. Biasanya beli apa, Sandra? Beli apa? Beli apa emang? Hah? Beda-beda. Tapi aman ya, nggak ada yang beli macam-macam. Oke. Wa'adhamu ma nahallahu anhu huwa syirku billahi azza wa jalla kama taqaddam. Ya, diulangi lagi karena pentingnya hal ini. Jadi jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita lupa. Sesuatu yang diulang-ulang itu menunjukkan bahwa hal itu sangatlah penting. Para ulama ketika mengulang sesuatu itu bukan berarti kosong, nggak ada maksudnya. Bukan berarti bosan membuat orang yang baca, membuat para santri, para orang yang mendengarkannya bosan, bukan. Itu menunjukkan bahwa hal tersebut sangatlah penting, darurat, jangan sampai lupa, jangan sampai lalai, jangan sampai terkecoh, jangan sampai tergelincir. Fa'adhamu ma amarallahu bihi at-tauhidu, maka yang paling agung apa yang Allah perintahkan dengannya adalah tauhid. Oleh karena itu ada orang yang dakwah, iya pengikutnya banyak. Dia pergi kalau misalnya sedang dakwah, orang yang baru hijrah, orang yang baru kenal agama Islam, atau dia baru bertobat, diajak suruh berdakwah. Kemudian dia masuk ke rumah orang satu persatu, ayo kita sholat, ayo kita sholat. Ya, di mana para preman bisa bertaubat melalui tangan mereka. Banyak orang-orang yang bertaubat hanya bisa melalui tangan mereka, nggak bisa melalui tangan yang selainnya. Tapi nggak ada gunanya. Nanti dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan dalam kitab Syarah Qawaidul Arba atau Ushul Sittah. Nggak ada gunanya. Karena mereka jatuh dalam kesyirikan, nggak pernah menyentuh tauhid sedikit pun. Mentaubatkan orang dari kemaksiatan dan menjatuhkan orang tersebut dalam kemaksiatan yang lain yang lebih besar, yaitu kesyirikan, nggak ada gunanya. Oleh karena itu perlu kita ketahui perintah Allah yang paling agung adalah tauhid. Ajarkan ini dulu. Dan kita lihat bagaimana sejarah Rasulullah SAW mendakwahkan pertama kali, apa dakwahnya? Tauhid. Dan itu bukan main-main. Dan memang sudah sangat dipertimbangkan Allah yang maha hikmah, yang bijaksana. Gak mungkin salah, gak mungkin keliru, gak bijaksana, pasti bijaksana. Pasti itu yang terbaik. Oleh karena itu di sini diulang-ulang, yang paling agung apa yang Allah perintahkan dengannya adalah tauhid. Wa huwa ifradullahi bil ibadah, yaitu mengesahkan Allah dalam beribadah. Wa a'dhamu ma nahallahu anhu huwa syirku billahi azza wa jalla. Dan yang paling agung apa yang Allah larang darinya adalah kesyirikan kepada Allah azza wa jalla kama taqaddam, sebagaimana yang telah lalu. Walihada, oleh karena ini, aktsara subhanahu wa ta'ala fil qur'ani
minal amri bit tauhid wan nahyi 'anil syirki. Oleh karena ini Allah memperbanyak dalam Al-Qur'an minal amri berupa perintah terhadap tauhid dan larangan dari kesyirikan. Nanti dijelaskan dalam Syarah Qadul Arba. Nanti Syekh Shalih Fauzan akan menukilkan perkataan Imam Ibnul Qayyim bahwa semua isi Al-Qur'an dari awal hingga akhir adalah tauhid. Dan nanti ada waktunya. Ya, ini dia pendahuluan yang ketiga. Dan insya Allah setelahnya ini adalah inti dari kitab Al-Usulul Thalathah. Kita baca dulu matanya. Fa idza qila laka, berkata penulis rahimahullah, mal usulus salasah. Ini udah mulai masuk usul salasah. Sebagian ulama mengatakan ini usul salasah. Sebelumnya salasatul usul. Apabila dikatakan kepadamu apa usul salasah? Pondasi yang tiga. Allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha. Yang wajib atas manusia mengetahuinya. Penting sekali kita mempelajari usul salasah ini. Karena banyak keutamaan di dalamnya. Bentar ya. Nanti Anda sampaikan. Ada sekitar 4 keutamaan seseorang mempelajari 3 pondasi. Pembahasan dalam kitab ini yaitu 3 pondasi usul salasah. Siapa Rabbmu? Kemudian siapa nabimu dan apa agamamu? Karena ini adalah inti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tulis inti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi 3 pondasi ini adalah inti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Kalau kita buka Al-Quran, kita buka hadis, semuanya berputar, berporos pada 3 ini. Entah membahas tentang Allah, membahas tentang nabinya, atau membahas tentang agama Islam. Mengenal bahwasanya Allah yang sebenar-benarnya patut untuk diibadahi karena Dia menciptakan, memberikan rezeki. Mengenal bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah yang rahmat bagi semesta alam, yang kita diperintahkan untuk mencukupkan dengan sunnahnya daripada kebid'ahan. Mengenal bahwa agama Islam agama penutup, agama satu-satunya yang diridhoi oleh Allah, agama yang sempurna, agama yang mudah, dan itu sudah kita bahas ya. Barang siapa yang benar-benar dia mengetahui, mempelajari, mengamalkan, mendakwahkan 3 pondasi ini, dia akan mendapatkan 4 keutamaan. Pertama, tulis. Yang mempelajari, mengamalkan, mendakwahkan 3 pondasi ini. Pelajari, mengamalkan, mendakwahkan 3 pondasi ini. Lihat tuh, kembali lagi ke muqaddimah yang pertama. Ilmu, amal, dakwah, dan sabar. Karena memang itu 3 muqaddimah, pendahuluan, bekal sebelum kita masuk ke 3 pondasi ini. Karena kalau misalnya tidak diberikan bekal seperti itu, kita masuk ke usul salasah, kurang sempurna. Oleh karena itu dibekalkan dulu. Muqaddimah yang pertama, muqaddimah yang kedua, muqaddimah yang ketiga. Ya, udah semua? Yang pertama, mendapatkan rasa manisnya iman. Sebagaimana dalam hadis, ya, antum tulis itunya aja ya. Dari sahabat Abbas bin Abdul Muttalib, semoga Allah meridai keduanya. Suatu ketika dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Dzaqa ta'mal imani." Akan terasa manisnya iman orang yang radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasulan. Orang yang ridho Allah sebagai Rabb,
Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai Rasul. Ya, mendapatkan rasa manisnya iman. Keutamaan yang kedua. Sebelum itu, ya ini maka adalah solusi ketika kita mengerjakan ibadah, kok malas, hambar, kita lalai dalam mengerjakan ibadah. Mungkin karena memang kita belum merasakan manisnya iman. Oleh karena itu ketika kita sholat bawaannya mau cepat selesai. Ketika kita ngaji, halaqah di pagi hari, suntuk, bawaannya malas, bawaannya pengen ke kamar mandi, bawaannya pengen cepat selesai, lihat jam terus. Karena belum merasakan manisnya iman. Maka pelajarilah ini. Perhatikan. Dan baca lagi setelah dari kitab ini. Selain dari kitab ini. Tentang 3 pondasi ini. Mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam. Maka akan merasakan manisnya iman. Oleh karena itu kita gak heran bagaimana dahulu para salaf dalam mengerjakan ibadah. Yang dikatakan Imam Ahmad bin Hanbal sholat tahajud berapa rakaat? 300 rakaat. Dahulu para salaf menghatamkan Al-Quran, ada yang 3 hari sekali, ada yang 10 hari sekali. Ajib. Dia kerja juga sama. Harus memberikan nafkah kepada keluarganya. Tapi dia bisa melakukan itu. Karena semuanya dia lakukan karena cinta. Harap dan takut kepada Allah tentunya. Dan terutama karena dia sudah merasakan manisnya iman. Kedua, merupakan sebab masuk ke surga. Apa Ustaz Afif? Merupakan sebab masuk ke surga. Hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya tadi sebelumnya juga Imam Muslim. An Abi Sa'id Al-Khudri, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ya Aba Sa'id, barang siapa yang ridho Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, Muhammad sebagai Rasul, wajabat lahul jannah, wajib baginya masuk surga." Tuh. Yang ingin masuk surga tempuh 3 ini. Pelajari. Amalkan dan dakwahkan. Keutamaan yang ketiga, apabila kalimat ini dibaca setelah azan, maka akan menghapuskan dosa. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man qala hina yasma'ul mu'adzina asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh." Barang siapa yang ketika mendengar muadzin mengumandangkan azan dan dia membaca, "Aku bersaksi bahwa saya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan bahwa saya Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya." Kemudian apa? Ini saksi pembahasan kita. Dan dia ridho Allah sebagai Rabb, Muhammad sebagai Rasul, Islam sebagai agama, ghufira lahu dzambuh, maka akan diampuni baginya dosa-dosanya. Ya, itu yang keberapa? 3. Yang keempat, bahwa kalimat ini mendatangkan keridhaan Rasulullah. Karena dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, suatu ketika ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Kaifa tasum?" Bagaimana kau berpuasa ya Rasulullah? Maka Rasulullah murka. Maka ketika Umar radhiyallahu taala anhu melihat murkanya Rasulullah, maka Umar mengulang-ulang perkataan, "Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan, na'udzu billahi min ghadabillahi wa ghadabi rasulih." Kemudian diulang-ulang terus sampai Rasulullah tenang. Maka itu membuat atau mendatangkan keridhaan Rasulullah SAW. Tambah yang kelima. Tadi Anda bilang 4 ya. Tambah yang kelima. Bahwa 3 permasalahan ini adalah yang akan ditanyakan di alam kubur. Yang akan ditanyakan dalam alam kubur. Dan ingat, pertanyaan tersebut tidak dijawab dengan hafalan, tapi dengan iman. Karena kalau seandainya dengan hafalan, maka orang-orang munafik di zaman Rasulullah bisa menjawab ini. Karena ketika di dunia, apabila ditanya,
siapa Tuhannya Nabi Muhammad? Bisa gak mereka menjawab? Bisa. Allah hidup bersama Nabi, sholat bersama Nabi, tapi dia munafik. Kalau ditanya siapa Tuhannya Nabi Muhammad, dia bisa jawab Allah. Siapa yang diutus di antara kalian, dia bisa menjawab Nabi Muhammad. Apa agama yang dibawa Nabi Muhammad, dia bisa jawab Islam, tapi dia nggak bisa menjawabnya. Apa yang dia jawab? La adri. Saya nggak tahu. Sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultu. Aku mendengar manusia mengatakan sesuatu lalu aku ikuti. Maka ini menunjukkan 3 pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab dengan hafalan. Percuma kita menghafal beribu kali Tuhanku Allah, Nabiku Muhammad, kemudian agamaku Islam terus, tapi dia nggak pelajari, dia nggak kenali, dia tidak mengetahui, dia tidak berusaha untuk mengamalkan, mendakwahkan, maka tidak bisa menjawabnya. Maka orang yang dia benar-benar mempelajari ini, insya Allah Ta'ala akan mampu dalam menjawab pertanyaan di dalam kubur, yaitu siapa Rabbmu, siapa Nabimu, dan apa agamamu. Ya, nanti insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Kita baca ulang dari fa'idha qila lakmal usul salasah naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.